Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Herly Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jatake 4 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya, Ibu Nur Hikmah SPD, guru kelas 1 SDN Jatake 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Waalaikumsalam Bunda, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur kalau gitu Bu Nur. Saya ada maksud dan tujuan saya untuk bertemu dengan Bu Nur, yaitu untuk mewawancarai Bu Nur terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi nanti. Ya, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nur. Bagaimana Bu siap? siap Bunda. Yang pertama, apa tujuan dari kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu Nur siapkan? Oke, baik Bunda. Berdasarkan dari rancangan pembelajaran yang saya tuliskan melalui kegiatan menjawab pertanyaan cerita Bimo di pasar, peserta didik dapat menjelaskan ide pokok pada teks yang dibacakan dengan baik, yaitu melalui latihan berulang-ulang, peserta didik dapat merangkai bunyi huruf dengan bunyi huruf lain menjadi suku kata dan kata dengan lancar. Kemudian dengan latihan menulis suku kata pada kata benda, peserta didik mampu merangkai menjadi suku kata dan kata dengan tepat. Dan melalui latihan menulis dan menggambarkan kata benda yang dipilih dari gambar pada buku siswa, peserta didik mampu merangkai huruf menjadi suku kata dan kata dengan baik. Ya, seperti itu. Baik Bu Nur. Jadi dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang sudah direncanakan Bu Nur itu saya menangkap di sini ada beberapa tujuannya. Di antaranya yaitu siswa dapat merangkaikan suku kata dan kata dengan baik dan seterusnya. Jadi tujuan pembelajaran yang utama itu adalah bermain dengan suku kata dan kata. Begitu ya Bu Nur ya? Betul sekali. Oke, baik Bu Nur. Kemudian ada pertanyaan yang kedua nih Bu Nur. Bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai untuk dilakukan dalam kegiatan observasi nanti? Oke, untuk area pengetahuannya, siswa mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui keterampilannya. Menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Menuliskan kata-kata yang sering ditemui sehari-hari serta meningkatkan kemampuan siswa tentang merangkai bunyi huruf dengan bunyi huruf lain, membentuk suku kata dan kata-kata yang dikenali. Meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis suku kata untuk melengkapi kata benda yang dikenalinya sehari-hari, dan meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis atau menggambarkan benda yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Oke. Baik, jadi itu area pengembangannya kalau saya tangkap di sini ada dua area pengembangan ya Bu Nur, Ya. yaitu yang pertama area pengetahuannya. Tadi kalau tidak salah dengar yaitu mengetahui dan mengenali dan mengeja huruf. Betul begitu Bu Nur ya. Untuk area keterampilannya, anak dapat merumuskan kata-kata dan melengkapi kata-kata, kemudian melengkapi bunyi huruf dan huruf dengan huruf lain. Ada juga yang melengkapi kata
dengan benda yang sudah disediakan. Betul. Gitu. Yang terakhir tadi ada melengkapi kata dan menggambarkannya. Gitu. Baik Bu Nur. Jadi 2 area pengembangan itu yang akan dilakukan oleh Bu Nur di kelas ya. Betul sekali. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Bu Nur. Ya. Bagaimana rancangannya nih? Rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti, baik dari segi strategi pengembangannya maupun dari metodenya. Oke, baik Bunda. Strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial dan emosional dengan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh. Rencananya model yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran nanti yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan game based learning atau pembelajaran berbasis permainan, dan metode yang digunakan yaitu metode tanya jawab, diskusi serta penugasan. Baik Bu Nur, sudah saya catat semua jawaban nomor 3 dari Bu Nur mengenai strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Jadi strateginya intinya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan kompetensi sosial emosional. Baik, ada pertanyaan berikutnya yaitu, nah, bagaimana dengan media yang akan digunakan di dalam kelas? Media yang akan digunakan seperti buku lain yang relevan, kartu huruf, kartu kata, kata bergambar, benda-benda yang memiliki suku kata yang diawali dengan huruf G, alat tulis dan alat warna, buku-buku bacaan fiksi dan non-fiksi tentang berhemat, menabung, berbagi, dan hidup sederhana yang sesuai untuk peserta didik kelas 1, serta NKPD, laptop, LCD, dan proyektor. Baik, cukup banyak yang harus dipersiapkan untuk kegiatan observasinya ya Bu Nur ya. Nah, untuk selanjutnya nih, kapan kira-kira nih kegiatan pembelajaran itu akan dilaksanakan untuk saya observasi? Oke, kegiatan pembelajaran insya Allah akan dilaksanakan besok pagi hari Jumat tanggal 8 Maret 2020. Baik Bu Nur, kalau begitu berarti besok kita siap-siap ya untuk observasi. Sebelum percakapan ini diakhiri Bu Nur, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita dibagi? Setelah percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang media, model, strategi, metode yang akan saya gunakan nanti pada saat belajar. Oke, baiklah Bu Nur. Jadi sudah tergambar semuanya ya, yang harus dipersiapkan, kemudian strateginya apa, medianya pun apa. Oke, baik, good job Bu Nur. Oke. Nah, Bu Nur, tahap pertama nih sudah kita lalui, ini percakapan pra-observasi. Kemudian besok saya akan melakukan observasi di kelas, saya akan mengamati dan mencatat apa-apa yang sudah Bu Nur sampaikan kepada anak-anak dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir nanti akan ada wawancara pasca observasi. Namun kegiatan tersebut akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bunda Lintang pada saat pendampingan individu. Baik Bu Nur, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Sukses Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak hebat kelas 1B. Apa kabar kalian hari ini? Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baik Daniel siapkan ke depan. Duduk siap. Memberi salam. Membaca doa. Baiklah anak-anak, setelah baca doa, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar.
tegak biasa ya dari yang sendiri ya Rabbana. Ya, tadi setelah membaca Asmaul Husna, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Oke, semua anak-anak hebat silakan berdiri. Ya, Vika yang akan menjadi DJ-nya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, setelah menyanyikan tadi lagu nasional, Ibu ingin mengajak kehadiran hari ini siapa yang sudah hadir hari ini? Kesia. Kenapa Kesia yang masuk ya? Sakit. Ya, kita doakan semoga Kesia lekas sembuh. Baiklah anak-anak, setelah menyanyikan tadi lagu nasional, Ibu ingin mengajak kehadiran hari ini siapa yang sudah hadir hari ini? Baik, Ibu ingin tanya nih sama anak-anak hebat kelas 1B. Tadi ketika dalam perjalanan, ingin ke sekolah, kira-kira tadi melihat apa di sepanjang jalan? Siapa yang menjawab? Coba akan. Tadi Anda melihat apa di sepanjang jalan? Ada kendaraan. Dari di sepanjang jalan ada apa? Ada pohon, kita. Ada rumah. Ya, itu tadi perjalanan kalian dari rumah ke sekolah. Baiklah anak-anak. Kelas anak-anak kelas 1B masih ingat ya? Iya, yang pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua adalah memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwal. Bagaimana? Sepakat tidak? Oke. Baiklah anak-anak. Kelas anak-anak kelas 1B masih ingat ya? Iya, yang pertama yaitu datang tepat waktu. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang hidup hemat, peserta didik dapat membaca dan menulis kata yang sering ditemui sehari-hari. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang hidup, kemudian mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui sehari-hari. Menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari serta menuliskan kata-kata yang ditemui sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini gua akan menjelaskan pembelajaran kita yaitu tentang kalian lihat tentang gambar apa ini sayang? Ini bisa lihat di sampulnya, bisa juga lihat di layarnya. Ya, kita akan mendiskusikan hari ini tentang apa ini sayang? Pasar ya, Bimo di pasar. Ya, kita akan mendiskusikan nanti setiap kelompok sudah nanti dibagikan LKPD-nya untuk menjawab pertanyaannya bisa diskusi satu kelompok. Paham? Setelah diskusi baru kalian masing-masing mengisikan jawabannya di LKPD yang ibu bagikan. Paham? Oke. Baiklah anak-anak, di sini ada gambar apa ya? Pasar. Kalian silakan lihat dulu gambarnya. Ada apa aja di sini ya? Ada orang yang berjualan, lalu ada apa lagi? Ada pembeli, lalu ada apa lagi? Ada kucing. Nah, kalian tempat apa yang kalian lihat pada gambar ini? Pasar, pinter. Terus benda apa saja yang kalian lihat, nah? Sayuran, makanan, sayuran, siapa yang pernah? Kalau ke pasar kalian suka beli apa, nah? Oh, buah-buahan. Kalau ke pasar suka beli apa? Buah-buahan. Oke. Baiklah anak-anak, di sini ada gambar apa ya? Pasar. Kalian silakan lihat dulu gambarnya. Ada apa aja di sini ya? Ada orang yang berjualan, lalu ada apa lagi? Ada pembeli, lalu ada apa lagi? Ada kucing. Nah, kalian tempat apa yang kalian lihat pada gambar ini? Pasar, pinter. Terus benda apa saja yang kalian lihat, nah? Sayuran. Ya, baiklah sayang. Setelah kita menyimak tadi gambar, sekarang coba dengarkan ibu akan membacakan cerita ini ya. Ayah berjualan tahu di pasar. Bimo senang ikut ayah berjualan. Banyak sekali barang yang dijual. Ada sate, ada balon, ada kue-kue. Ya, baiklah sayang. Setelah kita menyimak tadi
pertanyaannya yang tadi Ibu sudah bagikan di LKPD ya, dengan diskusi satu kelompok, lalu kemudian isi masing-masing. Bisa? Ya, silakan. Setelah membacakan cerita tadi, marilah kalian isi pertanyaannya yang tadi Ibu sudah bagikan di LKPD ya, dengan diskusi. Siapa nama anak pada cerita di atas? Teman-teman, siapa nama anak pada cerita di atas? Siapa ya? Kira-kira? Bimo. Oh iya, bisa. Apa yang digunakan anak itu? Siapa nama anak pada cerita di atas? Teman-teman, siapa nama anak pada cerita di atas? Siapa ya? Kira-kira? Bimo. Oh iya, bisa. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya kalian lihat dulu gambar apa sayang? Bisa lihat di layar ya. Ini kita akan belajar merangkai suku kata menjadi kata. Ya, kalau susu hukumnya apa aja sayang? Oke, good. Selanjutnya gambar apakah ini? Roti. Ada dibaca. Baiklah anak-anak, untuk kita mengingat kembali huruf-huruf abjad, maka kita menyanyikannya bisa. Anak-anak setelah menyanyikan tadi, ini ingat lagi. Bukan ini huruf apa nak? Ini huruf apa? Oke, hebat, keren. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan 7 kelompok ke depan, satu kelompok maju ya, sebanyak 5 orang ya. Nanti disusun kata ini dalam huruf ini menjadi sebuah kata. Coba 5 orang, nah, kita lihat dari sini. Ya 5 orang maju. Ya kamu saya terus. Cuma 5 saya terima ini ya, jangan ini ya. Tapi ya, ini itu kasih hurufnya aja, kasih hurufnya yang nomor pertama ke belakang itu salah ya. Ini anak. Ibu kasih pertanyaan ya. Nanti kalian susun. Misalkan apa yang pertama di sini ya, disusun menjadi sebuah kata. Paham? Kita silakan. Jadi apa pertama coba lihat coba. Enggak, dari kata apa? Dari kata apa? Enggak. Coba kalian lihat coba. Perhatikan kepada teman-temannya yuk. Dari kata apa sayang? Oke, good. Kasih Ibu akan menjelaskan cara pengisiannya ya. Cara pengisian LKPD-nya yaitu kalian akan menyusun sebuah huruf menjadi sebuah kata. Lalu kalian akan menggambarkannya. Seperti ini sayang. Ini hurufnya apa? S-U-S-U. Jadi kata susu. Lalu kalian gambar susu di kotaknya. Paham? Lalu seperti yang kedua, contohnya hurufnya apa aja nak? A-U. Ditulis A-U. Sudah ditulis lalu digambar. Bisa? Ya, silakan dikerjakan. Huruf menjadi sebuah kata. Lalu kalian akan menggambarkannya. Seperti ini sayang. Ini hurufnya apa? S-U-S-U. Jadi kata susu. Lalu kalian gambar susu di kotaknya. Paham? Lalu seperti yang kedua, contohnya hurufnya apa aja nak? A-U. Oke, baiklah anak-anak, kita akan melengkapi
Nah, bisa? Coba dari yang masih bagaimana? Kita lihat nih. Oh, satu gado ya. Nah, agak kira-kira apa huruf yang pada banyak pada di budgetnya? Apa sih? Coba kita benar atau salah? Oke, hebat. Terima kasih. Coba Mika maju. Mika mau nomor berapa, Nak? Nomor 2. Ada kata apa ini yang hilang ya? Kata apa yang hilang? Coba cek. Betul atau salah? Boleh, Mika hebat. Ayo, Al maju Al. Ya, Al mau nomor berapa? Nomor 3. Kita nomor 3-nya. Nah, ya, nomor 3 ada apa Al? Pencet Al. 1, 2, pencet Al, pencet Al. 2, 3. Benar salah? Tepuk tangannya hebat. Oke, nah terima kalian anak-anak yang hebat. Tepuk tangannya. Oke, silakan akan. Yang kedua, aku menggambar tahu. Kata dari tahu adalah TA harus bukannya kemudian warna kuning. Oke Bu, yang ketiga akan gambar apa? Yang ketiga, mati. Kata dari tadi adalah kata dari bayam adalah BAYAM kemudian hijau. Oke, bagaimana kata hebat? Sudah paham? Oke, kita terus kita kasih tepuk tangan buat Akan dan Haikal. Silakan duduk. Oke, silakan Akan. Aku menggambar sebuah matanya adalah aku membuatnya bentuknya coklat. Yang kedua, aku menggambar tahu. Kata dari tahu adalah TA harus bukannya kemudian warna kuning. Oke Bu, yang ketiga akan gambar apa? Yang ketiga, Gambar kayak gelas, gelas. Oke, baiklah anak-anak. Tadi cerita tentang apa ya? Bimo di pasar. Nah, Bimo di pasar tadi itu ceritanya Bimo itu dia menginginkan beli mobilan. Tadi kan kakak Bimo nama saya? Lupa dia ya. Nah, karena dia ingin mobilan, ternyata dia ingin membutuhkan sepatu. Nah, ya, ingin membutuhkan sepatu. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu kita lebih membutuhkan bukan keinginan. Jadi Bimo itu ingin mobilan, tapi kebutuhannya ingin beli sepatu. Maka Bimo ingin membeli sepatu yaitu dengan cara menabung. Kalian bisa kan dari Bimo? Oke, Bu. Kami nabung kita cari. Ya. Terus kita tadi kalian suka cerita yang tadi? Suka nggak cerita Bimo di pasar? Suka. Nah, kalau suka, nih kalian lihat saya nih ada gambar yang pertama. Pembelajaran hari ini menyenangkan, kalau menyenangkan berarti kasih tanda checklist di sini. Kalau pembelajaran tadi bikin sedih, berarti kalian checklist di sebelah. Nah, kira-kira pembelajaran Bimo di pasar menyenangkan atau sedih? Menyenangkan. Mana suaranya? Menyenangkan. Oke, baiklah anak-anak. Tadi cerita tentang apa ya? Bimo di pasar. Nah, Bimo di pasar tadi itu ceritanya Bimo itu dia menginginkan beli mobilan. Tadi kan kakak Bimo nama saya? Lupa dia ya. Nah, karena dia ingin mobilan, ternyata dia ingin membutuhkan sepatu. Nah, ya, ingin membutuhkan sepatu. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu kita lebih membutuhkan bukan keinginan. Jadi Bimo itu ingin mobilan, tapi kebutuhannya ingin beli sepatu. Maka Bimo ingin membeli sepatu yaitu dengan cara menabung. Kalian bisa kan dari Bimo? Oke, Bu. Kami nabung kita cari. Ya. Terus kita tadi kalian suka cerita yang tadi? Suka nggak cerita Bimo di pasar? Suka. Nah, kalau suka nih kalian bikin sedih, bukan sedih. Jangan baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu menyanyikan lagu menabung. Semuanya kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, yang semangat. jadi boleh saja Silakan. Oke. belajar sih boleh Oke, bersama-samanya. Yuk. selalu tenang. Jangan
Berikut percakapan pasca observasi coaching dalam supervisi akademik. Saya Herli Susilawati sebagai coach bersama Ibu Nur Hikmah sebagai coachi didampingi oleh Bunda Lintang Nawangsari sebagai pengajar praktik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Herli Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah berkat izin Allah kita bisa bertemu dalam kegiatan pendampingan individu ke-5. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nur Hikmah. Beliau merupakan guru kelas 1B dari SDN Jatah ke-4 dan didampingi juga dengan pengajar praktik saya, yaitu Bunda Lintang Nawangsari dari BGP Banten. Baik, Bunda mohon izin. Bu Nur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bunda, bagaimana kabarnya? Sehat ya Bun ya? Alhamdulillah. Baik, Bu Nur, maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan percakapan pasca observasi, di mana kemarin Bu Nur sudah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan saya mengobservasinya, mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas pada saat itu. Baik, Bu Nur, menindaklanjuti dari KBM yang kemarin, bagaimana perasaan Ibu Nur setelah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas kemarin? Ya, baik Bunda. Setelah pembelajaran kelas kemarin, saya merasa cukup menyenangkan karena pembelajarannya itu menggunakan permainan dan quiz word sehingga anak-anak itu dalam pembelajarannya itu menyenangkan gitu. Oke, baik. Jadi sangat menyenangkan lah Ya, intinya ya, karena seperti itu. mengajak anak-anak belajarnya itu dengan bermain seperti itu ya. Baik, menggunakan IT juga. Betul. Menggunakan word. Baik, Bu Nur. Nah, karena di sini ada beberapa pertanyaan nih Bu Nur, kira-kira sampai 6 pertanyaan. Ini pertanyaan yang kedua ya. Kira-kira menurut Bu Nur itu refleksi apa yang bisa disampaikan setelah melaksanakan KBM kemarin yang saya observasi? Ya, baik, dari tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang, alhamdulillah ternyata bisa disampaikan dengan baik dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Dan area pengembangan keterampilan dan pengetahuannya pun sudah dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik. Demikian Bunda. Oke, baik. Jadi semua dari mulai tujuan sampai area pengemahannya sudah tersampaikan semua ya Bu Nur ya. Dan anak-anak pun sudah bisa menerima itu gitu ya, untuk pengetahuan keterampilan. Baik Bu Nur. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu Nur. Hal apa yang dirasa Bu Nur itu masih merasa, oh saya ini masih kurang nih dalam kegiatan pembelajaran yang saya observasi kemarin gitu? Hal apa yang dirasa kurang? Ya, baik. Saya masih merasa kurang ya dalam pembelajaran, terutama dalam memberikan penerapan di awal kegiatan pembelajaran serta Oke, baik Bu Nur. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat, apa yang harus Bu Nur siapkan untuk memaksimalkan kekurangan Ibu kemarin dan dengan cara apa gitu? Ya, baik. Saya mungkin harus lebih banyak memberikan penguatan kepada peserta didik melalui apresiasi melalui kata-kata kayak tadi hebat, keren, bagus, luar biasa dan lain sebagainya dalam setiap sesi, misalnya sesi tanya jawab atau praktek langsung. Dan terhadap pendekatan terhadap PDBK yang merupakan sebagai wujud pembelajaran yang berdiferensiasi, saya harus memiliki strategi yang lebih baik tentunya sehingga siswa tersebut dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Oke, baik Bu Nur.
poin ya, berarti untuk memberikan penguatan sebagai bentuk apresiasi ya. Oh, kamu hebat, kamu keren, luar biasa nak, seperti itu ya. Memang kemarin itu pas kita kegiatan belajar di kelas memang ada apa namanya, pemberian penguatannya hanya di depan aja ya gitu sedikit. Dan itu memang harus, itu betul banget kata Bu Nur tadi, itu yang harus diperbaiki, yaitu penguatan di setiap sesi mungkin ya, biar anak-anak lebih semangat. Lalu tadi Bu Nur sampaikan untuk pendampingannya mungkin ya, untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus itu dalam proses kegiatan pembelajarannya lebih intens mungkin ya Bu Nur. Baik, oke Bu Nur, dari apa namanya, kegiatan yang kemarin, strategi apa yang harusnya Ibu siapkan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi proses, konten, dan produk pada anak PDBK. Karena pada dasarnya anak itu hanya membutuhkan pendampingan. Oh, seperti itu. Jadi dibedakannya itu dari segi kontennya atau materinya mungkin ya Bu Nur ya. Seperti apa tuh Bu Nur, bisa dijelaskan nggak? Ya, seperti kontennya, materinya misalkan materi penjumlahan. Nah, kalau misalkan yang lain itu penjumlahannya sudah bilangan 1 sampai 20. Nah, terhadap siswa yang PDBK ini saya memberikan hanya 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5. Oke, baik. Kalau untuk proses itu bisa dengan pendampingannya ya Bu Nur. Baik Bu Nur. Nah Bu Nur, tadi kan saya sudah bertanya dari poin 1 sampai 5. Nah sekarang yang terakhir nih, menurut Bu Nur, apa yang dapat Ibu simpulkan nih dari percakapan kita di sesi pasca observasi ini, yang Ibu dapatkan dari hasil obrolan kita itu apa? Oke, baik Bunda. Pada awalnya saya mengajar merasa berada di zona nyaman. Namun ternyata setelah saya diobservasi oleh guru lain, saya merasa masih ada kekurangan untuk saya perhatikan dan saya tingkatkan lagi agar persiapan maupun pelaksanaannya dapat lebih optimal yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat belajar dalam situasi pembelajaran yang menyenangkan. Oke, baik. Jadi awalnya merasa nyaman ya kita yang ngajarnya. Nyaman saja. Ya, dulu juga saya merasakan seperti itu Bu Nur. Saya mengajar itu merasa nyaman dengan metode yang konvensional, dengan media yang seadanya gitu ya, dengan alat peraga yang seadanya gitu. Ternyata ketika kita apa namanya, menggali apa nih ya yang bisa kita ciptakan di kelas biar bisa menciptakan suasana pembelajaran yang asik buat anak-anak. Nah, akhirnya saya melihat kemarin Bu Nur itu sudah menyajikan media-media yang menarik juga buat anak-anak, terus menggunakan IT juga, pakai kuis Wordwall, itu pembelajaran yang cukup menyenangkan buat anak-anak. Jadi anak-anak have fun banget kan kelihatan di kelas gitu. Nah itu insya Allah nanti kedepannya akan memberikan apa namanya ya, pembelajarannya yang lebih optimal, yang memang pada prinsipnya kita mengajar berpihak pada murid sesuai dengan karakter dan bakatnya anak-anak gitu ya. Apalagi Bu Nur sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan ada kompetensi KSE-nya juga di situ. Oke, baik Bu Nur. Terima kasih. Saya sudah mendapatkan informasi dari kegiatan observasi kemarin ya. Jadi di sini percakapan pasca observasinya sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ke depan baik Bu Nur ataupun saya pribadi kita bisa sama-sama berkolaborasi dan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Jadi kita berubah sedikit demi sedikit kegiatan pembelajarannya yang lebih asik dan menyenangkan buat murid-murid kita tentunya. Mungkin itu saja Bu Nur. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf Bu Nur kalau misalkan saya ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Itu saja mungkin Bunda Lintang. Baik, saya mau tambahkan ya. Ya, silakan Bunda. Jadi alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan percakapan pasca observasi, dan saya lihat Bunda Eri cukup bisa kan teknik coaching ya Bunda ya. Jadi biarkan
rekan senior kita yang merefleksi sendiri, yang mengingat sendiri dan melakukan introspeksi sendiri, kemudian ke depannya gimana. Nah, mungkin ada sedikit yang ini di area pengembangan Bunda, itu coba di eksplorasi lagi agar area pengembangannya yang mana nih yang mau apakah pengetahuan, keterampilan atau sikap siswa. Nah, itu kira-kira kemarin di evaluasinya bagaimana gitu, apakah yang kita kasih muatan di RPP itu berhasilnya seperti apa gitu ya, apakah di assessmentnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti itu bisa ketika misalnya belum sesuai, langkah apa nih, apakah yang harus dirubah dalam metodenya atau misalnya mungkin konten pembelajarannya gitu ya, seperti itu sih Bunda. Tapi sudah luar biasa, saya lihat juga di observasinya luar biasa ya Bunda, dengan IT dan bisa mengkondisikan siswa ya. Pembukaannya malah banyak tuh, panjang ya. Iya betul Bunda. Mungkin ini sedikit. Jadi memang ketika kita dilihat itu kita akan berpikir gitu ya, karena kalau nggak dilihat kita ya biarin aja, oh nggak ada yang lihat gitu. Ternyata di Jepang aja ada yang namanya lesson study ya Bunda ya. Nah itu yang lihat bahkan orang tua siswa untuk mengevaluasi, dan mereka akan memberikan sampai kepala sekolahnya semua, banyak ya, lebih dari 10 orang itu bisa memberikan masukan, dan akhirnya si guru memberikan merumuskan lagi apa yang harus saya perbaiki di RPP saya. Akhirnya dia akan melakukan pengajaran ulang, dari situ akan dilihat keberhasilannya. Dan kita seperti itu mungkin ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan strategi terbaik, belajar dari kekurangan-kekurangan kita, terus eksplorasi ya Bunda ya. Kemudian juga semua aspek diinikan, ditumbuhkan, tidak hanya kognisi tapi juga sikap dan keterampilan. Begitu Bunda, apalagi dengan diferensiasinya ya, jadi sudah luar biasa. Demikian Bunda Herli. Baik Bunda Lita, terima kasih atas masukan dan sarannya untuk kami, khususnya untuk saya pribadi. Mungkin kedepannya kita bisa lebih mengembangkan lagi ya Bu Nur ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Lintang tadi. Baik, itu saja mungkin percakapan pasca observasi kita kali ini. Saya Herli Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Herli Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jatake 4 Kota Tangerang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.